Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Tanibala dengan NIM channel D018057. Di sini saya ingin mempresentasikan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang, usaha, dan persediaan. Yang pertama, konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Itu yang pertama, timbulnya utang pajak dan piutang pajak. Di dalam sistem Sasmen di Indonesia, selain menghitung dan menyetor pajaknya sendiri, dikenal juga istilah withholding system atau hybrid system, yaitu di mana pajak dipotong atau dipungut pihak lain pada saat transaksi. Untuk pemotongan maupun pemungutan, ini ada yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final. Bersifat final apabila pemotongan tersebut tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak, baik pada masa tersebut maupun di akhir tahun. Sedangkan bersifat tidak final apabila dapat diperhitungkan lagi dengan pajak yang akan terutang di akhir masa atau akhir tahun pajak. Yang kedua, utang pajak. Utang pajak timbul ketika perusahaan diharuskan memotong atau memungut pajak orang lain seperti PPN atas penjualan, PPh pasal 21 atas gaji karyawan, PPh pasal 22 jika perusahaan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26. Yang ketiga, piutang pajak. Piutang pajak atau bisa disebut juga uang muka pajak merupakan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh perusahaan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat pengisian SPT tahunan seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPN masukan. Yang keempat, pelunasan pajak. Pajak-pajak ini bersifat sebagai pelunasan pada tahun berjalan. Caranya dapat melalui penyetoran sendiri maupun pemotongan oleh pihak lain. Misalnya PPh pasal 4 ayat 2, PBB, bea materi, BPHTB, pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya itu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada prinsipnya, pembebanan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun, wajib pajak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari dilakukannya koreksi fiskal oleh otoritas pajak atas pembebanan piutang tak tertagih ini. Selanjutnya, perlakuan pajak pada persediaan. Ketika beberapa persediaan yang dimiliki oleh entitas seperti bahan makanan, obat-obatan, dan persediaan lainnya mengalami kerusakan, sehingga persediaan tersebut tidak dapat dijual lagi kepada calon pelanggan, maka entitas harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto untuk mengakui kerugian ini. Yang pertama itu pajak penghasilan. Menurut UU PPh pasal 6 ayat 1 huruf A, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya yang mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain biaya pembelian bahan. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai. Pasal 19 Undang-Undang PPN memberikan kewenangan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 untuk memberikan penegasan dan penjelasan lebih lanjut serta untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU PPN.
Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.